Oke, baik. Terima kasih telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Fateh, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tanganku sudah ada HP Xiaomi ya ini. Serinya adalah Redmi Note 10 kalau tidak salah. Kondisi atau kendala dari HP ini, dia tidak bisa dinyalakan ya teman-teman. Atau ada indikasi baterai 100% seperti ini, namun ketika dinyalakan itu dia langsung mati. Atau ada logo baterai kosong ya, akan saya tunjukkan. Atau teman-teman bisa saksikan sendiri. Dan dengan harapan mungkin kasus seperti ini bisa menjadi referensi ya. Nah, seperti ini ya. Kasus seperti ini sangat sering terjadi ya di HP Xiaomi, Samsung, Realme atau yang lainnya. Dan di konten kali ini akan saya bagikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini. Walaupun mungkin beberapa kali sudah saya buatkan konten, mungkin konten-konten yang saya lama sudah tenggelam ya. Dan ini dengan harapan konten yang baru bisa memberikan referensi atau manfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya ya. Tentunya kita harus membongkar karena kasus ini disebabkan dari hardware ya, atau lebih tepatnya itu dari baterai ya teman. Baterainya itu bermasalah pada fuse-nya. Namun di sini ada dua opsi. Teman-teman bisa melakukan jumper fuse atau mengganti fuse ataupun langsung mengganti baterai baru dengan catatan untuk menjumper fuse itu memang kondisi baterai harus masih layak ya teman-teman. Oke, di sini akan saya tunjukkan untuk proses pengerjaannya dari awal sampai akhir. Nanti kita tes selanjutnya seperti apa biar teman-teman tidak salah eksekusi ya, walaupun diterapkan di tipe HP yang lain atau di seri Redmi yang lain. Oke, kita fokus ke bagian baterai. Untuk lebih memudahkan memang kita harus melepas baterainya ya, karena kita akan menjumper fuse yang ada di BMS atas itu. Di bagian fleksibel atasnya ini nanti kita buka untuk selotip penutupnya. Dan untuk lebih memudahkan memang sebaiknya kita lepas baterainya ya. Untuk pelepasan baterai cukup mudah. Ini ada perekat yang sudah disediakan tarikan di bagian atas ini ya. Teman-teman tinggal tarik saja lem dari baterai perekatnya ini. Nah, ini bentuknya elastis seperti ini. Dia berada di posisinya di bawah baterai, menempel di tulangan ya. Di beberapa tipe tentunya ada dua bagian untuk selotipnya ini. Jadi tinggal teman-teman tarik sampai si selotip atau lemnya ini terlepas. Nanti otomatis pelepasan baterai sangat mudah ya. Oke, ini masih ada satu lagi, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kasus baterai atau fuse bermasalah ini memang sering terjadi karena faktor biasanya yang sering terjadi itu karena dicas sambil dioperasikan ya Pak ya. Jadi sebaiknya teman-teman saya sarankan untuk menghindari HP dicas sambil digunakan. Jadi jika digunakan ya tidak dalam kondisi dicas, dan ketika dicas itu tidak dalam kondisi digunakan. Oke, kita lepas fokus di bagian atas ini ya. Di sini ada titik hitam seperti ini, biasanya bentuknya sama saja di beberapa tipe. Itu seperti resistor, namun ini adalah fuse. Dan biasanya ini sering bermasalah. Jika teman-teman ada gantinya, teman-teman bisa mengganti fuse-nya ini. Namun jika tidak ada, bisa teman-teman opsi untuk melakukan penjamperan atau kita sambungkan di kedua sisinya. Oke, kita lanjut. Saya menggunakan kawat jumper seperti ini, timah gulung dan juga fluk ya, untuk mempermudah proses penyolderan atau melakukan penjamperan ya. Namun yang teman-teman perlu perhatikan, untuk opsi jumper ini memang opsi alternatif ya, mungkin untuk meringankan biaya, namun dengan catatan itu baterai harus dalam kondisi masih bagus ya, atau tidak kembung. Dan untuk mempermudah, teman-teman bisa kerik terlebih dahulu untuk di kedua sisi fuse-nya ini. Namun jika kondisi baterainya itu tidak layak atau kembung, saran terbaik itu harus ganti baterai ya. Atau teman-teman jika mungkin untuk lebih aman memang harus ganti baterai baru, dan jika budget ada saya sarankan untuk mengganti baterai dengan kualitas yang bagus ya, karena banyak beredar baterai itu macam-macam juga untuk grade atau kualitasnya. Cukup mudah, ini tinggal teman-teman kerik untuk
kawat jumpernya. Ini agar memudahkan saat kita tempelkan atau kita solder di bagian fuse-nya ini ya. Oke, tinggal berikan sedikit timah gulung dan solder di kedua sisi dari fuse-nya ini. Ini fuse-nya ini bermasalah sehingga suplai tegangan atau power ke mesin itu tidak berjalan dan ya tentunya HP tidak nyala. Nah, cukup mudah sekali ya untuk proses penjamperannya ini. Nah, seperti ini sedikit saya dekatkan dan teman-teman wajib melakukan penutupan kembali pada BMS-nya ini dan jangan lupa beri juga selotip atau rekatkan kembali selotipnya dan kita bisa langsung tes ke HP-nya apakah masih mati atau dia sudah bisa nyala ya. Oke, ini kita coba colok charger terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul Redmi seperti ini ya. Nah, ini ada keterangan 93%. Langsung kita nyalakan apakah dia logo baterai kosong atau dia mau ke menu. Nah, ini alhamdulillah sudah beda dari yang awal tadi ya. Itu artinya ada perubahan dan HP-nya sudah booting di MIUI seperti ini. Tentunya bisa saya pastikan 99% kasusnya ini terselesaikan, tinggal menunggu sampai ke menu atau tidak. Oke, untuk bootingnya sedikit lama ya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin memiliki masalah atau kendala seputar permasalahan smartphone, bisa tuliskan saja di kolom komentar ya. Jika ada kesempatan akan saya bantu jawab di kolom komentar ataupun saya buatkan konten selanjutnya jika ada bahannya. Tentunya akan saya bantu semampu saya. Di sini kita belajar bersama, saya tidak menggurui, saya hanya berbagi dan dengan harapan video-video yang saya buat itu bisa menjadi referensi ataupun contoh kasus dari teman-teman yang mungkin mengerjakan. Jika ragu ya sebaiknya teman-teman bawa ke teknisi terdekat. Dan alhamdulillah ini untuk kasus mati-matinya sudah terselesaikan ya. HP-nya sudah nyala normal seperti ini dan dia sudah tidak mati tanpa kita colok jas. Ini tinggal saya berikan double tip di bagian baterainya karena tadi sudah dilepas ya. Mohon maaf, sudah dilepas untuk perekat yang awal dari pabrikan. Jadi untuk mengamankan baterai sebaiknya itu dibeli double tip. Oke, di sini juga akan saya tunjukkan untuk perbandingan kasusnya sama ya. Ini cuma HP-nya Realme, namun kondisi baterainya itu kembung dan sudah seperti ini ya, tidak layak. Jadi inilah yang saya maksud, teman-teman sebaiknya hindari untuk melakukan penjamperan fuse. Saya tidak merekomendasikan dan opsinya adalah ganti baterai. Namun untuk kasus yang mirip dengan Redmi Note 10 tadi, dia masih layak untuk di jumper. Oke, terima kasih. Sekian dan sampai jumpa di konten selanjutnya.